Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mas Bonong. Dan di video kali ini saya akan membuat konten yang dulu pernah saya buat, yaitu konten Markipat. Mari kita berpendapat episode ke-3. Nah, di video kali ini tuh ada yang mau saya bahas, yaitu tentang bolehkah sih gitu, boleh atau enggak sih kita menyebarkan foto atau video korban kecelakaan atau korban pembacokan mungkin, atau begal atau apa yang berbau graphic warning atau peringatan grafis yang sekiranya itu bisa menyebabkan rasa jijik atau rasa trauma atau rasa-rasa yang mengganggu psikologi kita. Nah, itu yang kita bahas. Tapi sebelum kita lanjutkan ke topik pembahasan tersebut, pastikan jangan lupa untuk tekan like, comment, share, dan juga subscribe. Dan pastikan juga tekan tombol lonceng notifikasinya supaya nanti kalian akan mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mas Bonong. So here we go. Nah, biasanya ini kalau misalkan kita mengikuti sebuah grup di WhatsApp gitu ya, otomatis itu cukup sering juga mendapatkan share-sharean informasi, entah itu bersifat nyata atau hoax atau apapun itu. Dan salah satu informasi yang biasanya kita dapat yaitu tentang foto orang kecelakaan atau video orang kecelakaan. Nah, yang perlu kita ketahui, apakah itu boleh atau tidak sih untuk menyebarkan video itu? Sebenarnya kalau secara peraturan atau perundang-undangan saya belum pernah membaca sih kayak gitu dibolehkan atau enggak. Cuman saya berkaca pada salah satu kejadian yang ada di YouTube. Nah, itu kebetulan negaranya di Eropa gitu ya. Nah, itu ada kejadian kecelakaan dan kebetulan korbannya itu meninggal dunia. Istilahnya itu kegencet ya, korbannya ini kegencet di truk gitu. Nah, ada seorang pengendara itu secara sengaja merekam atau memfoto kejadian tersebut. Nah, salah satu petugas kepolisian yang saat itu sedang berjaga untuk mengamankan lalu lintas atau mengamankan korban supaya nanti bisa dievakuasi. Nah, ternyata mengetahui bahwa si oknum tadi yang merekam itu nyuri-nyuri kesempatan nih. Nah, setelah diajak ke tempat kejadian perkaranya, kamu pengen nonton orangnya kan, mau ngerekam videonya kan ya. Nah, diajak orangnya itu ke tempatnya itu. Nah, setelah diajak ke tempat itu, ternyata kayak kena mental nih orang yang ngerekam sama foto tadi itu. Dan pada akhirnya oknum tadi yang ngerekam sama foto tadi itu didenda. Kalau di dendanya itu saya kurang tahu berapa, cuman kalau bisa dihitung-hitung ya lebih dari jutaan sih kalau dirupiahkan. Nah, itu yang perlu kita perlu garis bawahi, bahwa berdasarkan kejadian tersebut di negara Eropa sana tidak sepatutnya untuk membagikan atau share foto video kecelakaan atau berbau-bau yang graphic warning, graphic content. Nah, itu sebenarnya kita nggak perlu menyebarkan seperti itu karena ada beberapa alasan sih. Nah, ini kebetulan saya membaca sebuah artikel dari hellosehat.com. Nah, kebetulan ini sangat menarik ya isi tulisannya, dan ditulis oleh Dr. Nurul Fajriah Alfiatunisa. Nah, nanti untuk linknya akan saya bagikan di kolom deskripsi. Nah, hati-hati menyebarkan foto korban kecelakaan bisa sebabkan trauma. Nah, ini yang perlu kita bahas. Ya, kalau saya pribadi ketika mendapatkan video atau foto kayak gitu itu memang merasa saya bukan orang yang benar-benar tatak melihat darah gitu, atau melihat organ-organ tubuh atau organ dalamnya manusia itu keluar gitu. Itu saya bukan orang yang sangat tatak melihatnya. Jadi kayak saya merasa kayak ya memang trauma sih, lebih tepatnya memang rasa trauma itu ada kayak takut gitu loh. Ngejer kalau bahasa Jawanya itu ngejer gitu. Ya, kalau misalkan gitu harusnya gimana nih kalau misalkan kita mendapatkan share-sharean kayak gitu di grup WhatsApp, harusnya kita bagaimana nih? Ya, kalau kita tahu itu adalah foto-foto atau video-video tentang kecelakaan, lebih baik kita nggak usah download, langsung dihapus aja gitu. Sebab nanti khawatirnya kayak kita itu kebawa mimpi atau sawanan bahasa Jawanya itu, kayak terbayang-bayang tentang kejadian itu, justru bisa menimbulkan sugesti kepada diri kita bahwa jalanan itu tidak aman, bahwa kita itu kayak dihantui oleh kecelakaan. Nanti kalau misalkan kita jadi korban bagaimana? Nah, jadi kayak gitu nanti pikiran-pikiran negatif itu bakal muncul. Nah, dalam tulisan yang saya baca ini
ada kalimat yang paling penting di sini adalah membagikan foto atau video kecelakaan ke grup WhatsApp atau ke grup atau kemanapun itu, ke media sosial apapun itu, yang langsung ada gambar kecelakaannya, foto video kecelakaannya, itu sebenarnya tidak etis. Kenapa sebenarnya tidak etis? Nah, ini ada alasannya nih. Nah, ini mungkin ini akan kita bahas satu persatu. Membagikan foto atau video kecelakaan di media sosial manapun, lebih sering di grup WhatsApp gitu ya. Sebenarnya itu tidak etis sih. Ya meskipun kalian bukan orang yang rekam kejadian itu, kalian bukan orang yang rekam kejadian itu, cuma kalian memforward gitu atau menyebarluaskan lagi ke grup-grup lainnya, itu sebenarnya nggak etis sebenarnya. Kenapa kok bisa dikatakan nggak etis? Sebab gini, itu orang meninggal dalam kondisi kecelakaan, ya kalian bisa membayangkan sendirilah kecelakaannya itu seperti apa, terus kondisinya si mayit itu tuh seperti apa, kalian bisa membayangkan sendiri. Pantas kayak gitu loh, pantas kayak kita membagikan foto atau videonya gitu. Kalau misalkan kalian bertujuan untuk supaya keluarganya ini cepat mengetahui, alangkah lebih baiknya kartu identitasnya aja deh gitu loh. Kartu identitasnya aja itu jauh lebih baik sebenarnya. Identitasnya seperti ini, misal di dompetnya ada KTP-nya gitu ya. Lebih baik foto KTP-nya aja, cepret gitu loh, terus dibagikan. Terus ceritakan kronologinya. Nah, itu jauh lebih baik daripada kalian harus nge-share kondisi mayitnya. Itu jauh lebih baik. Karena tidak semua orang itu berani ngelihat mayit dalam kondisi habis kecelakaan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang itu tatak ngelihat darah, tidak semua orang itu tatak ngelihat organ dalam manusia itu keluar. Nah, that's it. Kalau misalkan tidak ada cara lain, lebih baik kita meminta bantuan orang lain gitu loh. Dan atau bahkan kita bisa meminta bantuan pihak kepolisian gitu. Nah, pihak kepolisian jauh lebih berkompeten dalam hal ini, atau mungkin bisa menghubungi pihak puskesmas atau pihak kesehatan terdekat mungkin yang bisa membantu kita dalam mengurus korban ini supaya lebih cepat diberi penanganan gitu. Itu jauh lebih baik sebenarnya. Kalau misalkan kita sudah setidaknya kalau kita berada di suatu lokasi gitu, lebih baik kita membantu dengan cara yang kita bisa. Jangan sampai kayak kita memfoto atau memvideo si korban. Sebab itu nanti bisa merusak, itu bisa menyakiti perasaan keluarga korban. Sekarang gini aja deh. Sekarang anggap aja seperti ini. Saya berada di jalan, ketemu korban kecelakaan, kondisinya sangat memprihatinkan. Saya sengaja untuk video dan foto supaya berita itu viral. Dan kebetulan, naudzubillah min dzalik ya, saya bukan bermaksud untuk mendoakan loh rek. Ini kita anggap aja, permisalan aja. Dan ketika saya ambil foto atau video, saya up di media sosial, entah itu di grup WhatsApp, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram atau manapun itu, dan ternyata anggota keluarga yang saya rekam atau video tadi itu adalah anggota keluargamu. So what do you think about it? Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana perasaan kalian? Sebab ini pernah terjadi di Lumajang. Waktu itu ketika Lumajang mengalami terkena dampak gempa yang terjadi di Malang Selatan itu, ada keluarga, ada 2 orang, memang mereka satu keluarga itu, mereka meninggal dunia karena karena gempa ini. Nah, ceritanya viral, jadi foto-fotonya itu viral sampai akhirnya anak korban ini itu meminta jangan sampai foto atau videonya itu kembali viral. Jadi benar-benar meminta kepada setiap orang yang menerima foto itu langsung hapus, jangan diteruskan kembali ke media sosial lainnya. Karena itu kalau saya bisa kalau saya bisa menilai, memang ya apa misalnya keluargamu sing mati terus keluargamu itu di-up di media sosial. Janganlah kita menyebarkan aib, atau janganlah kita menyebarkan foto-foto atau video-video yang sekiranya mengganggu pikiran orang lain atau bahkan membuat sakit hati keluarga si korban. Nah, itu jauh lebih baik kita tidak menyebarkannya.
Nah, memang foto-foto yang bisa kita dapatkan tadi itu bisa jadi alat bukti gitu ya untuk diberikan kepada pihak kepolisian bahwa kejadiannya seperti ini, itu boleh-boleh aja. Cuman itu memang sudah ranah kepolisian untuk mendapatkan foto-foto itu. Tapi bukan berarti kita boleh atau patut membagikan foto-foto kayak gitu, sebab tidak semua orang memiliki tatak atau berani melihat darah atau fine aja dengan itu. Tidak semua orang seperti itu. Makanya lebih baik, lebih bijak lagi kalau misalkan kita mendapatkan foto itu mau di share lagi atau enggak, itu keputusan di kita. Kalau saya pribadi sendiri, saya memilih untuk tidak membagikan video atau foto itu karena itu udah bisa memberikan dampak buruk ya. Salah satunya itu rasa trauma tadi itu. Yang pertama, kita bisa merasakan rasa tidak nyaman karena foto korban kecelakaan. Ya anggap aja kayak gini wis. Pasti beberapa dari kalian yang pernah nonton atau yang pernah mendownload foto atau video kecelakaan itu yang benar-benar membuat kita rasanya tidak nyaman itu kan ya. Ya itu kayak nyaman nggak sih ngelihat kayak gitu ya? Pastinya nggak nyaman dong. Itu organ manusia kan. Ya lah gitu loh. Terus kalau misalkan kita sudah merasa tidak nyaman itu pastinya kayak kita bakal merasa trauma gitu. Trauma itu dan rasa trauma itu bisa muncul kapan aja. Sekarang gini, kita buat anggapan aja deh. Tadi malam kita dapat share-sharean foto atau video kecelakaan. Nah, anggap aja kakinya putus aja deh. Dan korbannya meninggal dunia di tempat. Oke, kalau misalkan kita nggak kuat melihat itu, kita bisa hapus. Tapi kan kita udah lihat toh ada kejadian kecelakaan di sini, kakinya putus. Nah itu kan sudah tersimpan di memori kita. Secara tidak sadar itu pasti sudah tersimpan. Terus begini, kalau misalkan besoknya qadarullah secara takdir kita mendapati kejadian yang sama pas di depan mata kita, opo gak tambah sawanen, opo gak tambah trauma kita gitu. Pastinya ada rasa trauma. Saya pernah merasakan atau pernah berada di posisi ini. Jadi kejadiannya itu waktu bulan puasa kemarin. Dan saya mendapatkan foto atau video kecelakaan itu sebelum kejadian itu. Nah, hari Minggu itu tepatnya ada kejadian di mana saya pulang dari bekerja. Nah itu di daerah Tempe. Nah di daerah Tempe memang itu jalurnya jalur rawan sih, banyak truk yang lewat lalu lalang itu untuk mengangkut itu banyak sekali. Dan kebetulan juga baru saja terjadi kecelakaan dan korbannya meninggal dunia di tempat dan masih belum dievakuasi. Nah kalau misalkan saya ingin mengambil foto atau mengambil video dari kejadian itu, ya sebenarnya sangat bisa sekali gitu. Tinggal foto, tinggal video, melaporkan telah terjadi kecelakaan di sini sambil menunjukkan korbannya, sangat bisa sekali. Tetapi kembali lagi itu karena menurut saya tidak etis, ya saya memutuskan untuk tidak melakukan hal itu. Di sisi lain, saya juga tidak berani untuk melihat atau mendekat bahkan ke korban karena itu tadi ada beberapa organ yang keluar dari organ ya pokok ada sesuatu yang keluar lah dari tubuhnya gitu. Saya tidak bisa membahas lebih jauh lagi. Nah, ketika saya melihat langsung itu aja sudah merasa tidak nyaman gitu loh. Bagaimana kalau misalkan kita tuh sebarluaskan foto atau videonya? Ya otomatis ya kalau saya bisa menilai dosa loh itu lah. Sebelum kejadian itu saya sudah dapatkan video atau foto dari kejadian lain ya, kecelakaan juga gitu loh. Ya jadi akhirnya kayak tambah trauma gitu kalau di jalanan ya gitu. Tapi ya rasa trauma itu sebenarnya bisa bisa dihilangkan. Cuman tidak cepat prosesnya. Itu membutuhkan proses yang cukup lama untuk menyembuhkan rasa trauma itu. Terus lagi bagaimana apa yang harus kita lakukan gitu. Ketika kita mendapatkan foto atau video kayak gitu, lebih baik kita hapus video atau foto itu dan lebih baik kita saling mengingatkan itu jauh lebih baik. Ya mengingatkan kepada orang yang membagikan foto atau video itu supaya jangan menyebarkan lagi karena itu bisa menyakiti perasaan keluarga korban dan seterusnya. Itu mungkin jauh lebih baik lagi sih, Rek. Karena tidak sepatutnya korban kecelakaan itu dibagikan atau diviralkan di media sosial gitu sih. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video yang baru saja saya buat ini adalah ketika kita mendapatkan foto atau video kecelakaan,
atau korban kecelakaan, lebih baik kita tidak menyebarluaskan lagi. Cukup berhenti sampai di kita, atau mungkin lebih baik kita tidak menyebarkan sama sekali kalau kita berada di tempat kejadian perkara. Dan dengan kita tidak menyebarkan video atau foto korban kecelakaan tadi itu, kita sudah membantu untuk tidak membuat orang lain trauma dan juga membantu keluarga korban supaya hatinya tetap terjaga dan tidak merasa sakit hati karena anggota keluarganya itu atau foto-foto keluarga korbannya itu disebarkan di media sosial. Mungkin itu aja sih kesimpulannya. Ya, lebih bijak lagi kalau kita nanti menyebarkan informasi di media sosial, karena sekarang bisa jadi informasinya itu bisa benar, bisa salah. Ya, be wise, bijaksanalah ketika bermedia sosial. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe, dan juga pastikan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mas Bonong. Dan sebelum saya akhiri, pastikan juga lengkapi surat berkendara kalian, hormati pengendara lain, patuhi rambu lalu lintas. This is Mas Bonong. I will see you guys on the next video. Bye bye. See you.